Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Eka Safitri dengan NIM 11970100072, mahasiswi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Basis Data dengan dosen Bapak Dr. Arifatul Huda SSI MKom. Adapun yang akan saya paparkan pada video ini yaitu ada definisi basis data, relasional basis data, dan aljabar relasi dan kalkulus relasi. Yang pertama ada definisi basis data. Perlu diketahui, basis data terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Basis merupakan gedung atau tempat penyimpanan, sedangkan data adalah ciri suatu objek yang dicatat. Jadi, basis data merupakan kumpulan elemen data yang menggambarkan dirinya sendiri bersama dengan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang menyajikan antarmuka layanan yang seragam. Nah, selain itu, ada juga sistem manajemen basis data. Produk perangkat lunak yang mendukung penyimpanan basis data yang andal, mengimplementasikan struktur untuk memelihara hubungan dan batasan, menawarkan layanan penyimpanan dan pengambilan kepada pengguna, fitur tambahan mengatasi masalah lain seperti akses simultan, keamanan, percadangan, dan pemulihan. Jadi sistem manajemen basis data ini merupakan produk perangkat lunak yang memang mendukung penyimpanan basis data. Nah, selanjutnya ada relasional basis data. Dari definisinya, relasional basis data ini merupakan model database yang paling sederhana namun populer. Database dengan tabel-tabel yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi, relasional basis data ini merupakan model dari database. Jadi, perlu diketahui juga bahwa model dari database itu ada beberapa, seperti network atau hierarki dan lain sebagainya. Nah, ini itu yang akan dijelaskan adalah relasional basis data dengan tabel-tabel. Jadi bentukan dari relasional basis data ini bentukannya ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan seterusnya. Nah, di relasional basis data ini ada elemen penting. Yang pertama ada entitas, yaitu objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Yang kedua ada event, yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada entitas. Kemudian ada instance, ciri yang ada pada entitas. Dan yang terakhir ada relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Nah, di sini dari elemen penting tadi, di sini ada entitas, contohnya ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, satpam, dan lain sebagainya. Nah, di sini misalnya mahasiswa. Kan entitas itu merupakan objek yang dapat dibedakan. Nah, mahasiswa ini dari definisinya itu merupakan seseorang yang sedang belajar. Sedangkan dosen merupakan seseorang yang sedang mengajar. Jadi dari definisinya pun kita lihat berbeda gitu. Mahasiswa itu orang yang belajar, sedangkan dosen orang yang mengajar. Berbeda dengan mata kuliah itu merupakan apa yang dipelajari oleh mahasiswa dan apa yang diajarkan oleh dosen. Nah, dari definisi itu kita sudah melihat perbedaannya. Kemudian yang kedua ada instance. Instance ini kan ciri yang ada pada entitas. Nah, kita ambil contoh entitasnya itu buku. Nah, di buku cirinya itu apa aja sih? Yang ada di buku itu ada judul, pengarang, penerbit, atau halaman, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang ada pada buku ini belum tentu ada juga di ciri yang lain. Misalnya, judul, pengarang, penerbit tidak akan ada di entitas sepatu, tidak akan ada di entitas baju. Nah, itu adalah ciri yang mewakili entitas tersebut. Kemudian yang ketiga ada relasi. Nah, relasi ini merupakan hubungan. Jadi misalnya di sini ada mahasiswa dan perpustakaan. Relasi antara mahasiswa dan perpustakaan. Bisa saja mahasiswa pergi ke perpustakaan, itu relasinya. Atau misalnya mahasiswa meminjam buku di perpustakaan. Nah, itu contoh relasi sederhananya. Kemudian yang keempat ada event. Event ini merupakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di entitas. Misalnya mahasiswa. Nah, yang terjadi di mahasiswa itu apa sih? Ya, mahasiswa belajar, mahasiswa menghadiri kelas, mahasiswa menerima pembelajaran. Kemudian event yang terjadi di dosen. Dosen pun menghadiri kelas misalnya. Kemudian dosen memberi pelajaran dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya ada jenis relational basis data. Ada 3 jenis relational basis data. Ada one to many, dan many to many. Nah, one to one ini terjadi apabila sebuah data terdapat pada 2 buah tabel yang hanya diperbolehkan satu data saja pada masing-masing tabel. Jadi pada one to one ini, misalnya di sini NIS dengan siswa. Nah, NIS siswa yang satu dengan NIS siswa yang kedua itu bakal berbeda. Jadi di sini tuh kita dapat melihat bahwa satu NIS hanya mewakili satu nama siswa. Satu NIS tidak akan dimiliki oleh siswa yang lainnya. Nah, ini adalah one to one, relasi satu ke satu. Kemudian ada one to many, relasi satu ke banyak, membolehkan data yang sama pada tabel kedua, tapi hanya membolehkan data yang bersifat unik pada tabel pertama. Jadi, pada tabel kedua hanya memiliki data yang sama, boleh memiliki data yang sama. Nah, misalnya di sini kelas dengan siswa. Satu kelas itu dihuni oleh beberapa siswa. Jadi satu kelas isinya pasti banyak siswa. Nah, itu contoh dari satu ke banyak. Nah, selanjutnya di sini ada many to many atau banyak ke banyak. Membolehkan beberapa data yang sama baik di tabel pertama maupun kedua. Nah, misalnya di sini siswa A mengambil mata pelajaran 1, 2, dan 3. Siswa B mengambil mata pelajaran 1 dan 2. Jadi ada banyak siswa yang mengambil banyak mata pelajaran. Banyak siswa yang mengambil banyak mata pelajaran. Jadi itu banyak ke banyak. Nah, selanjutnya ada aljabar relasi dan kalkulus relasi. Yang pertama, aljabar relasi merupakan bahasa query prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi yang membentuk relasi baru dari relasi yang ada. Kemudian, aljabar relasi pun merupakan sistem operator yang masing-masing menerima satu atau dua relasi sebagai operan dan mengembalikan relasi lain sebagai hasilnya. Nah, berbeda dengan aljabar relasi, kalkulus relasi merupakan bahasa query non-prosedural yang memberitahu sistem data apa yang akan diambil, tetapi tidak memberitahu cara mengambilnya. Nah, selanjutnya akan dibahas dulu mengenai aljabar relasi. Nah, di aljabar relasi itu ada operator, ada 5 operator. Nah, yang pertama ini pilih. Operator pilih mengambil sejumlah baris data berdasarkan kondisi yang diinginkan. Jadi misalkan jika ada sebuah tabel bernama S2 sebagai berikut. Nah, untuk menyeleksi tupel-tupel dari relasi S2 di mana ratingnya lebih dari 8. Nah, notasinya seperti ini. Sel rating lebih dari 8 dari tabel S2. Jadi kita pilih yang ratingnya lebih dari 8, yang mana? Yang rating 9 dan 10. Maka tabel yang dihasilkan adalah seperti ini. Tabel dengan nama Yupi dan Rasti. Dengan ratingnya itu lebih dari 8, yaitu 9 dan 10. Kemudian operator yang kedua ada project, yaitu menghapus kolom yang tidak dikehendaki dari relasi. Misalnya ada relasi R, yaitu ABC, di sini ada tabel. Nah, kemudian di sini kita cari project A, C dari relasi R. Jadi kita hanya ambil A dengan C-nya saja, B-nya kita tidak ambil. Kemudian kita lihat isi dari tabel tersebut, isi dari masing-masing kolom tersebut, ada nggak sih yang mirip? Kalau ada yang mirip, maka itu dihilangkan gitu. Diambil salah satu saja. Nah, di sini ada alpha 1 itu sama kan? Nah, itu diambil salah satu saja. Kemudian ada beta 1 dan beta 2. Maka hasilnya adalah alpha 1, beta 1, dan beta 2. Selanjutnya ada union, yaitu mendapatkan record yang terdapat dalam dua tabel dengan kolom yang sejenis. Nah, misalnya di sini ada relasi R, S, ada tabel R dan tabel S. Tabel R ada 3 baris, dengan tabel S hanya ada 2 baris. Nah, R union S, maka itu kita lihat bahwa yang ada di R, alpha 1 itu masuk, kemudian alpha 2 masuk, karena di S juga ada alpha 2, kemudian beta 1 masuk, beta 3 pun masuk. Jadi kita dapat mengatakan kata lainnya itu union ini ya gabungan daripada relasi yang satu dengan relasi yang lain. Tetapi apabila ada yang sama, itu tidak perlu diambil keduanya, hanya diambil salah satu saja.
Kemudian selanjutnya ada set difference, mendapatkan record atau field yang terdapat dalam sebuah tabel tetapi tidak terdapat dalam tabel lain. Nah, misalnya di sini ada relasi R, S. Sama seperti tadi ada alpha 1, alpha 2, beta 1, alpha 2, beta 3. Nah, maka set difference-nya apa? Jadi set difference-nya itu apa yang ada di relasi pertama itu menjadi hasilnya. Tapi apabila di relasi kedua ada, itu dihapus. Jadi alpha 1 di relasi S tidak ada, itu jadi hasilnya. Kemudian alpha 2 di relasi S ada alpha 2, itu dihapus. Kemudian beta 1 tidak ada di relasi S, itu jadi hasilnya. Nah, sedangkan yang ada di relasi yang kedua, beta 3 itu tidak dimasukkan. Jadi ibaratkan selisih seperti itu. Jadi hasilnya yaitu alpha 1 dan beta 1 saja. Kemudian operator yang kelima ada Cartesian product, yaitu menggabungkan data dari dua buah tabel atau hasil query. Nah, misalnya ada relasi R, S dengan R-nya itu ada 2 kolom dan ada relasi S dengan 3 kolom. Nah, Cartesian product-nya apa? Cartesian product-nya itu kita mengalihkan relasi yang satu dengan relasi yang kedua. Alpha 1 alpha 10A, kemudian ada alpha 1 dengan beta 10A, kemudian alpha 1 dengan beta 20B, dan seterusnya didapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke kalkulus relasi. Dari kalkulus relasi itu jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama ada tuple relational calculus atau TRC, dan yang kedua ada domain relational calculus atau DRC. Nah, untuk TRC itu digunakan untuk memilih tuple yang memenuhi kondisi yang diberikan, di mana hasil dari relasi tersebut dapat memiliki satu atau lebih tuple. Nah, notasinya seperti ini. Himpunan daripada T, di mana PT atau T kondisi T, di mana T adalah tuple yang dihasilkan dan PT adalah kondisi yang digunakan untuk mengambil T. Jadi misalnya di sini contoh ada skema relasi dosen, NIP, nama, alamat, dan kota. Nah, dicari nama dosen yang berada di kota Bandung. Maka notasinya itu adalah himpunan T, di mana T elemen dosen dan T kota sama dengan Bandung. Nah, untuk DRC itu memiliki ekspresi seperti ini. X1, X2 sampai Xn, di mana P X1, X2, Xn. Nah, variabel penyaringan yang menggunakan domain atribut. Jadi DRC itu seperti itu, dan dia pun menggunakan penghubung logis sama seperti TRC, ada dan, atau, dan not. Nah, contohnya ada skema relasi dosen seperti tadi, NIP, nama, alamat, kota. Dicari nama dosen yang mempunyai NIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka notasinya adalah NALKJ, kemudian NALKJ di mana dosen dan N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.